tanpa ada campur drama keluarga. Gak usah buru-buru ngobrol apapun kalau kamu belum mau. Halo guys, sepertinya ya Akila bakal sedikit mendapatkan pencerahan dari Kak Lena tentang beberapa hal. Jujur aja sebenarnya Kak Lena sangat menyukai Akila, dan tentu aja Kak Lena paham kalau apa yang sedang terjadi pada Akila cukup berat untuk remaja seusianya. Namun di sisi lain Kak Lena juga termasuk dari orang yang salah satu sudah ditempa banyak kejadian hidup. Kak Lena bukan cuma sering melihat masalah orang lain di sekitarannya, tapi juga pernah merasakan luka yang jauh dari kata ringan. Setelah kesedihannya sebagai anak karena nggak diperbolehkan menghadiri pemakaman mendiang kedua orang tua mereka yang meninggal karena kecelakaan yang cukup tragis, hidup Kak Lena nggak pernah benar-benar kembali tenang. Karena nggak lama kemudian Haruna yang kabur dari rumah bukan sehari atau seminggu, tapi sampai 5 tahun lamanya. Namun kabar terbaru yang mereka dapatkan sekarang ini, ternyata adik bungsu mereka menjalani kehidupan yang jauh dari kata normal untuk remaja seusianya, karena harus menjadi seorang eksekutor yang sangat kejam untuk keluarga berbahaya yang kapan aja bisa berbalik mengancam keselamatannya sendiri. Kesedihan Kak Lena pun bukan hanya itu guys, karena pernah menjalani masa-masa sewaktu Harry dulu harus hidup dalam pengasingan. Semua itu jelas meninggalkan bekas yang gak kecil di hati Kak Lena. Karena itulah sebisa mungkin Kak Lena akan selalu memperhatikan langkah Harry. Kak Lena gak mau kejadian buruk yang sama terulang lagi. Harapan terbesar Kak Lena dan Harry sederhana, mereka cuma ingin Haruna pulang lalu bisa berkumpul lagi sebagai keluarga. Nah, dengan segala hal itu bukan berarti Kak Lena jadi gak peduli atau gak bersimpati ya dengan masalah hidup Akila. Sama sekali bukan, hanya aja Kak Lena nggak ingin karena persoalan Akila dan keluarganya membuat Harry sampai kehilangan arah dan melupakan tujuan besar yang selama ini sedang mereka perjuangkan. Harry bukan alat pelacak. Jangan minta Harry melakukan hal seperti itu lagi. Jadi menjelang siang itu Kak Lena sengaja menemui Tante Mayang guys. Lalu dengan sopan dan cukup lembut Kak Lena minta pengertiannya agar Mayang menjadi orang yang dewasa, yang lebih bijak untuk nggak terus mendesak Harry melakukan hal yang bisa membuat Harry bermasalah nantinya. Nah, setelahnya Kak Lena mampir ke teras kafe dan melihat Akila di sana. Meskipun saat itu Akila berusaha mati-matian ya, terlihat seolah baik-baik aja, namun Kak Lena tahu di balik senyuman tingkah cerianya, kepala gadis itu masih dipenuhi beban pikiran yang belum selesai. Maka Kak Lena mengajak Akila pergi berdua aja, sekedar mencari udara segar ke taman yang cukup sepi. Di sana Kak Lena mentraktir Akila makan es krim cup. Sederhana memang, tapi suasananya cukup tenang dan perlahan membuat hati Akila mulai nyaman lagi. Apalagi Kak Lena dengan karakternya yang memang lembut, juga bukan tipe yang cerewet atau buru-buru menghujanin orang dengan pertanyaan dan nasihat panjang. Kak Lena memilih menunggu momen yang tepat sampai Akila benar-benar merasa santai. Karena sedikit banyak Kak Lena juga tahulah kondisi mental Akila tentang BPD yang dimiliki Akila. Dan mungkin baru beberapa jam terakhir aja kan ingatan Akila mulai pulih perlahan. Kalau nih misalnya nanti momen itu akhirnya datang saat obrolan santai mengalir dengan sendirinya, kemungkinan besar salah satu hal pertama yang akan dibahas oleh Kak Lena adalah rasa kecewa Akila pada semua orang. Masalahnya kemarahan Akila pada Harry, Zara, Fatah, Mohan, dan Raisa mungkin memang terasa wajar dari sudut pandang Akila. Tapi ada satu hal yang perlu dipahamin, rahasia keluarga itu bukan hak teman-temannya untuk dibongkar. Justru kalau salah satu dari mereka nekat membuka semuanya, orang itulah yang paling pantas disalahkan, termasuk juga Harry. Walaupun kan sekarang ini statusnya Harry adalah pacarnya Akila, tetap aja bukan kewajiban Harry untuk memberitahukan semua rahasia itu. Mungkin nih guys kalimat Kak Lena agak panjang, tapi keluar dari mulutnya dengan lembut dan tenang, jenis nasihat yang gak terasa seperti ceramah. Entahlah Akila akan bagaimana saat mendengarnya. Namun ya tadi itu baru satu topik, karena ada pembahasan lain yang jauh lebih penting tentang identitas Harry sebagai hacker. Mungkin Kak Lena akan memulainya dengan meminta maaf guys pada Akila, karena kan Harry diam-diam melakukan pelacakan HP-nya Akila dan melanggar privasinya Akila. Nah, bisa jadi Kak Lena juga nggak akan menceritakan kalau semua itu sebenarnya berawal dari kekhawatiran Mayang yang takut terjadi sesuatu hal pada Akila. Namun satu hal yang jelas, Kak Lena sendiri nggak setuju dengan tindakan Harry, karena bukan cuma soal privasi, hal seperti itu juga bisa membahayakan Harry sendiri. Kemungkinan perlahan ya Kak Lena mulai membahas masa lalu Harry. Harusnya sih Akila pasti tahu kalau Harry pernah hidup dalam pengasingan, dan Kak Lena jelas nggak mau Harry mengalami semua itu lagi. Bukan cuma karena pelacakan ilegal yang terus dilakukan, tapi juga karena Kak Lena nggak mau identitas Harry tersebar ke banyak orang. Harry, kau bisa nggak sih stop tracking aku? Identitas kamu itu bukan identitas yang bisa diumbar depan semua orang. Mungkin disinilah Akila bakal terdiam guys, mulai mengingat lagi momen saat dirinya marah besar pada Harry dan tanpa sadar langsung menyebut Harry sebagai hacker hebat di depan Nadit. Atau waktu Akila meminta Harry untuk berhenti melacaknya, lalu mengatakannya lancar banget di depannya Hannah.
Mungkin aja ya Kak Lena pun gak perlu mengungkit apa yang sudah ia dengar dari cerita Harry sebelumnya, karena gak perlu membuat Akila merasa disudutkan. Tapi bisa aja dengan nada yang hampir seperti memohon, Kak Lena hanya berkata kalau apapun yang terjadi nanti, semarah apapun Akila, Kak Lena berharap untuk tetap menjaga rahasia identitas Harry. Karena mereka gak pernah tahu siapa yang mendengar, gak pernah tahu siapa yang diam-diam memperhatikan, dan gak akan pernah tahu siapa yang mungkin bisa menyebarkan semuanya. Kalau dua pembahasan penting itu sempat terjadi, bukan gak mungkin guys setelahnya Akila justru akan segera menemui Adit dan juga Hana, meminta mereka untuk ikut merahasiakan identitas Harry. Ya bagusnya sejauh ini Adit dan Hana belum sempat menceritakan apapun ke orang lain. Tapi setelah semua itu masih jadi tanda tanya ya, akankah cara pandang Akila terhadap Harry, Zara, Fata, Mohan dan Raisa berubah? Ataukah justru luka dan rasa kecewanya masih terlalu besar untuk dipahami secepat itu?